Selamat malam dan selamat datang teman-teman di video kelompok 2. Materi kami di kelompok 2 ini yaitu Kesultanan Mataram Islam. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Vincentius Dewanta Arya Pradipta, IPS 1 absen 27. Kemudian yang kedua ada Mikael Tristan, IPS 1 absen 20. Dan yang ketiga Ardelia Fiona, IPS 1 absen 4. Dan yang terakhir ada Elika Jesslyn Magdalena, IPS 1 absen 12. Langsung ke materi. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu awal mula dari Kesultanan Mataram Islam ini. Jadi Kesultanan Mataram Islam ini memang sudah ada, memang sudah berdiri sejak abad ke-16. Namun kerajaan ini baru berdaulat pada abad ke-17, yang pertama dipimpin oleh dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pamanahan, atau yang biasa disebut Wangsa Mataram. Ki Ageng Pamanahan mendirikan desa Mataram pada tahun 1556, dan desa inilah yang akhirnya menjadi kerajaan Islam Mataram dengan Sutawijaya atau anak Ki Ageng sebagai raja pertama mereka. Saya akan membahas tentang raja yang pernah berdaulat di Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama adalah Panembahan Senopati yang bernama asli Sutawijaya, yang meninggal pada tahun 1523. Yang kedua adalah Panembahan Anyakrawati yang bernama asli Raden Mas Jolang, yang merupakan anak dari Sutawijaya. Raden Mas Jolang berdaulat selama 12 tahun, yaitu pada tahun 1601 sampai dengan 1613. Ia bergelar Anomerta Panembahan Seda Ingkrak Piak. Kemudian yang ketiga adalah Raden Mas Rangsang, dengan masa pemerintahan dari 1613 sampai dengan 1645. Ia menguasai 10 daerah di Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kemudian yang keempat ada Amangkurat. Ia memiliki masa pemerintahan dari 1638 sampai dengan 1677. Ia menjadi teman VOC sehingga menimbulkan perpecahan pada Kesultanan Mataram Islam. Kemudian yang terakhir adalah Raden Mas Rahmat dengan masa pemerintahan dari 1677 sampai dengan 1703. Ia adalah raja yang pertama kali memakai pakaian Eropa dan diberi julukan Sunan Amral. Angka letak kerajaan Mataram Islam dahulu, pada abad ke-16 letaknya mencakup wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan bagian-bagian Jawa Timur seperti Lasem, Tuban, Surabaya, Pasuruan, dan Madura. Batavia tidak dikuasai oleh mereka karena sudah dikuasai oleh VOC pada masa itu. Selanjutnya adalah keadaan kehidupan pada masa Kesultanan Mataram pada tahun 1586 sampai 1601. Yang pertama, keadaan ekonomi. Letak geografisnya berada di tempat yang terpencil dan didukung dengan tanah yang subur, sehingga menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Kedua, keadaan politik. Pada saat itu, Sutawijaya mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati Dangan, ibu kota di Kota Gede. Lalu yang terakhir, keadaan sosial budaya. Para pejabat menyusun suatu masyarakat yang bersifat feodal dan para pejabat memperoleh imbalan berupa tanah garapan. Saat masa kebesaran Mataram ada kebudayaan seperti seni tari, seni pahat, seni sastra, dan muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Islam, Hindu, dan Buddha. Sekian pembahasan tentang Kesultanan Mataram Islam dari kelompok 2. Terima kasih sudah mengklik video ini, terima kasih juga sudah meninggalkan like. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.